Selamat datang ke sesi tentang Effective Salary Management. Apakah itu? Itu adalah cara bagaimana mengelola gajimu semaksimal mungkin supaya dapat hasil yang juga maksimal demi kebaikan kamu dan keluarga dan masa depan kamu. Nah, biasanya seringkali kita dengar bahwa gaji cuma numpang lewat, masuk, keluar lagi. Nah, bagaimana supaya tidak seperti itu? Ya, kita akan bahas step by step supaya membantu Anda menata uang lebih baik untuk merencanakan masa depan yang lebih cerah. Pertama, kita harus lihat dulu pengeluaran kita. Ya, udah dicatat belum? Udah di list belum? Biaya bulanan apa aja? Ya kan? Sudah dianalisa belum? Biaya-biaya tersebut apakah bisa diperketat lagi atau bisa bagaimana supaya lebih kecil lagi gitu ya? Jadi kita analisa apakah perlu ganti brand, butuh ganti kegiatan. Jadi itu semua dianalisakan, biaya-biayanya dicatat, terus dirembukin. Apa yang penting? Yang penting kita of course kita harus ada. Yang tidak begitu penting mungkin menjadi option dan kita kontrol biaya-biaya tersebut. Nah, mulai dari kontrol biaya, mulai dari kontrol pengeluaran, itu mulai step yang pertama. Step pertama, supaya kita sadar bahwa biaya kita itu seperti apa dan item apa yang bisa kita kontrol. Apakah bisa ganti merek? Contoh biasanya minum kopi yang 50.000, mungkin juga bisa minum yang mungkin 3.000 menggantikan merek. Udah dapat kok efek kopi yang sama, tapi nggak perlu yang bayar gitu mahal. Itu contoh, dan kita bisa lihat dari setiap pengeluaran kita, mungkin ada berapa yang bisa kita rubah untuk kita adjust. Nah, yang perlu kita adjust banget adalah sebenarnya ego kita. Seringkali ego dan lifestyle yang mengganggu kita mengubah pengeluaran tersebut. Pengeluaran tersebut akibatnya makin bengkak dan mencekek kita. Jadi gaji kita itu nyumbang lewat saja. Itu satu. Kedua, salah satu terbesar untuk mencekek kita punya cash flow gajiannya adalah juga cicilan. Kalau kita beli sesuatu, pay later, cicil kartu kredit, tanpa sadar, tiap bulan kecil-kecil itu mencekek cash flow kita, itu kayak nggak ada nafas. Oh, cicil 0%, cicil berapa bulan. Jadi per bulannya kesannya kecil, tapi itu menggerogoti cash flow gaji Anda. Dan ini bisa jadi hal-hal yang tidak kita sadari, totalnya udah membekak dan kita tidak ada ruang gerak untuk memakai uang kita. Nah, itu kita harus hati-hati. Yang berikutnya yang kita harus perhatikan adalah gini. Ada biaya-biaya yang tetap. Biaya tetap ini yang tidak akan gerak. Yang contoh mungkin biaya kosan, biaya sewa, ya kan? Itu mungkin tetap tuh tidak akan gerak. Ada juga biaya-biaya yang variable, yang bisa macam-macam, yang bisa naik turun. Nah, jadi biaya-biaya yang variable ini itu yang harus diperhatikan ekstra, karena ini yang bisa naik turun tidak terkontrol. Jadi itu yang kita harus kita perhatikan, ya kan? Nah, jadi apalagi biaya-biaya tetap juga kita harus hati-hati. Apalagi biaya tetap terus nambah kita tanpa kita sadari, tambah Netflix, tambah biaya gym, tambah biaya macam-macam, terus kita tambah biaya itu tanpa kita sadari, itu juga sama seperti kayak cicilan akan menggerogoti cash flow Anda, ya kan? Jadi itu jasa dan bulanan yang kita mungkin udah nggak lagi butuh, mungkin bisa di cancel subscription atau tidak lanjutin karena itu bisa mengganggu cash flow Anda untuk bisa memaksimal untuk menabung. Nah, tips keempat, kalau udah kelola biaya-biaya sudah terkelola, sebenarnya kita biasa mikirnya nabung setelah kita pengeluaran kita. Sebenarnya ini terbalik. Harusnya kita nabung dulu, baru kita pakai gitu ya. Nah, jadi di sini kita belajar kalau kita udah kelola biaya, gimana kalau kita bisa nabung dulu. Nabung itu, savings itu adalah proses untuk kayak ngangkat beban. Awalnya bisa contoh 10% dari gaji, 20% dari gaji, itu awal-awal. Idealnya, terus tingkatin kemampuan Anda ngepres biaya-biaya supaya meningkatin kemampuan nabung sampai 20, 30, 40, walaupun sampai 50%, itu baru makin baik. Semakin besar Anda bisa nabung, Anda akan punya banyak peluang untuk masa depan supaya bisa lebih impactful untuk keluarga dan diri sendiri. Ya, semangat untuk kontrol gaji Anda supaya dapat petik manfaatnya di masa depan.